Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai perulangan menggunakan bahasa pemrograman DAT. Kelompok saya ada 4 orang. Yang pertama ada Jadid Muhammad Irsyad, kemudian ada Septi Nur Azizah, ada Kharisma Noviana, dan yang terakhir saya sendiri Arif Hidayatullah. Oke, jadi looping itu suatu instruksi untuk membentuk aksi kerja secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan diulang terdapat pernyataan. Looping itu ada dua. Yang pertama yaitu counted loop, yang kedua itu uncounted loop. Counted loop adalah sebuah perulangan yang jumlah perulangannya dapat dihitung atau dapat diketahui. Sedangkan uncounted loop yaitu sebuah perulangan yang jumlah perulangannya belum diketahui, namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah perulangannya dapat dihitung. Counted loop itu ada dua, for loop dan for each loop. Perulangan for terdapat 3 parameter. Yang pertama inisialisasi, yaitu pemberian nilai awal saat deklarasi variabel atau objek, biasanya di depan. Kemudian kondisi, yaitu sebuah ekspresi yang berguna untuk mengakhiri perulangan. Dan yang ketiga yaitu operator, digunakan untuk menentukan berapa banyak setiap nilai bertambah atau berkurang pada setiap proses perulangan. Ini contohnya di atas, for inisialisasi, kondisi, dan operator mating. Contohnya di sini ada for variabel a sama dengan 1, a kurang dari 5, kemudian a++. A++ ini nanti fungsinya untuk supaya mengurutkan, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian cetak perulangan ke berapa, pakai $sign, variabel a berapa, dan ini hasilnya perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa cuma sampai 5? Diulang sebanyak 5 kali karena tadi dibatasi a kurang dari sama dengan 5. Yang kedua yakni perulangan for each, digunakan untuk membaca data dalam array, list, map, dan set. Biasanya tidak memerlukan operator. Contoh, list menu. Nah, ada bakso, seblak, dan siomay. Menu for each print. Jadi hasilnya bakso, seblak, siomay. Jadi perulangan for each ini nanti menampilkan di dalam sebuah array atau map set ya, yang berada di dalam kurung, nanti bisa tampil. Nah, bentuk lain yakni for in. Nah, perulangan for in. Ini ada tip data nama, variabel in name, list, menggunakan keyword in. Contohnya list menu, tadi ada bakso, seblak, siomay. For string a, in menu. In menu, jadi akan menampilkan di menu, tampilkan a. Nah, ada bakso, seblak, siomay. Nah, yang kedua yakni uncounted loop. Ada dua juga, yang pertama while dan do while. Perulangan while. Nah, perulangan akan dijalankan selama kondisi tertentu terpenuhi atau bernilai true, benar. Perulangan akan dijalankan hingga mencapai kondisi tertentu. Contoh, variabel a sama dengan 1. While a kurang dari sama dengan 7. Tampilkan perulangan while ke a++. Nah, ini nanti supaya urut. Nah, hasilnya perulangan while ke 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 7. Habis itu selesai. Nah, yang kedua yakni perulangan do while ya. Mirip dengan perulangan while,
Pengecekan kondisi pada perulangan do while ini dilakukan setelah perulangan dilakukan. Jadi setelah diulangi baru dibatasi. Contoh, variabel A sama dengan 1. Do. Tampilkan perulangan ke A++. Nah, while A kurang dari sama dengan 4. Hasilnya perulangan do while ke 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ketiga ada break dan continue. Break digunakan untuk menghentikan atau istirahat di sebuah aliran program perulangan meskipun perulangannya masih bernilai true atau benar. Contoh, variabel A sama dengan 1. While A kurang dari 20, tampilkan perulangan ke A++. If A sama dengan 4, break. Jadi untuk menjeda antara perulangan 1, yang kedua, dan seterusnya. Nah, hasilnya. Kemudian continue. Continue digunakan untuk menghentikan satu perulangan, kemudian melanjutkan ke perulangan berikutnya. Contoh, di sini ada variabel, ada 3 variabel counter 1, counter kurang dari sama dengan 10, counter plus plus. Nah, if counter sama dengan 5, continue. Jadi untuk menghentikan satu perulangan. Print perulangan ke, nah hasilnya perulangan ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.